Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Anda punya sumber yang menarik nih, buku Inspired. Katanya punya resep rahasia membangun produk teknologi yang beneran dicintai pelanggan gitu ya. Iya, dicintai itu kata kuncinya. Kita semua tahu banyak produk bagus, tapi yang sampai level dicintai itu kan, wah, beda ya. Nah, misi kita sekarang ini menyaring intisari paling berharga dari buku ini khusus buat Anda. Betul sekali. Dan yang paling fundamental dari buku ini sebenarnya bukan sekedar soal proses teknisnya, tapi lebih ke pergeseran cara berpikir gitu loh. Cara berpikir ya. Iya. Gimana tim produk mulai dari manajer, desainer, sampai insinyur bisa gerak dari cuma ngerjain tugas, jadi misionaris. Punya misi memecahkan masalah nyata. Ini, wah, tantangan besar di banyak perusahaan teknologi loh. Menarik. Misionaris versus bayaran. Bisa dijelasin sedikit kontrasnya dengan model lama yang mungkin masih banyak Anda lihat di luar sana? Oke, model lama itu ya gitu deh, cenderung kayak air terjun. Sangat sekuensial. Jadi ide turun, jadi dokumen requirement tebal, lempar ke desainer, terus baru ke insinyur buat decoding. Klasik. Klasik banget. Fokusnya jelas, selesaikan proyek, luncurkan fitur. Itu namanya output. Nah, rekayasa sering dianggap kayak ya udah, eksekutor aja di ujung. Akibatnya, banyak produk jadi yatim piatu, diluncurkan tapi ya nggak benar-benar menjawab kebutuhan pasar atau tujuan bisnis. Nah, disinilah kutipan John Doerr itu terasa pas banget ya. Kita butuh tim misionaris, bukan tim bayaran. Tepat. Berarti misionaris ini tim yang nggak cuma eksekusi perintah, tapi beneran percaya sama visi produknya. Terus, wah, terobsesi gitu yang mecahin masalah pelanggan demi mencapai hasil bisnis, demi outcome. Persis, mereka punya rasa kepemilikan yang kuat. Kegagalan model lama itu sering karena, ya gitu, ngabaikan kebenaran pahit. Kebenaran pahit apa tuh? Ya bahwa ide awal itu seringnya salah. Atau paling nggak perlu banyak penyesuaian. Nggak bisa langsung dibangun gede-gedean. Validasi pasar dan pengguna itu wajib hukumnya, bukan pilihan. Oke. Terus, fokus ke output, fitur selesai, itu ya menyesatkan. Yang penting kan outcome. Masalahnya kelar nggak? Bisnisnya tumbuh nggak? Banyak yang ngaku pakai agile, tapi seringnya cuma di level tim engineering. Pas delivery aja, bukan di keseluruhan prosesnya. Dari nemuin solusi, Oke, jadi jelas ya kunci model baru ini ada di tim produknya. Nah, menurut buku ini, komposisi sama peran idealnya gimana tuh? tim produk inti yang kuat itu biasanya ada manajer produk, PM, desainer produk, sama tim insinyur. Sekitar 2-12 orang lah. Idealnya sih mereka duduk dekatan, collocated gitu, biar komunikasinya enak, cair. Penting ya duduk deketan itu? Banget. Nah, peran PM di sini krusial banget. Beda loh sama manajer proyek biasa. PM itu tanggung jawab penuh atas nilai sama kelayakan produk. Nilai dan kelayakan, maksudnya? Mastiin produknya itu mecahin masalah penting, jadi bernilai buat pelanggan dan juga dukung bisnis, layak secara komersial, gitu. Wah, tanggung jawabnya gede ya. Biar bisa gitu, PM ini butuh modal apa aja nih? Kayaknya nggak gampang. Jelas nggak gampang. Buku ini nekenin 4 pilar pengetahuan PM. 1, pelanggan. Harus paham banget siapa penggunanya, masalahnya apa, butuhnya apa. Oke. Pelanggan. 2. Data. Mesti bisa baca data kuantitatif, dari analitik gitu, sama kualitatif. Ya dari wawancara, observasi. 3. Bisnis. Ngerti tujuan perusahaan, model bisnisnya gimana, batasan dari stakeholder. Paham bisnisnya. 4. Pasar dan industri. Mesti tahu lanskap kompetisi, plus tren teknologi yang relevan, kayak AI ML sekarang ini misalnya. Tapi kuncinya bukan cuma tahu 4 area ini aja. Terus? Kemampuan buat mensintesis semuanya secara real time. Buat ambil keputusan di tengah ketidakpastian. Itu yang penting. Saya jadi penasaran nih, gimana pengetahuan PM ini dipakainya? Apa PM jadi kayak diktator solusi gitu ke tim? Nah, justru nggak gitu. Pengetahuan itu jadi fondasi buat memandu diskusi. Buat kolaborasi erat sama desainer dan insinyur. Cari solusi bareng-bareng. Oh, jadi kolaborasi ya? Iya, hubungan PM insinyur itu vital banget. Kesalahan fatal itu kalau nganggap insinyur cuma pabrik kode. Mereka harus dilibatin dari awal banget. Dari proses discovery. Discovery. Penemuan solusi maksudnya. Betul, penemuan ide atau solusi. Bukan cuma pas delivery, pas bangun produknya aja. Banyak ide brilian justru muncul dari insinyur loh,
Kalau mereka beneran paham rasa sakit pelanggan yang mau diselesain, tugas PM juga buat nularin pemahaman itu ke seluruh tim. Oke, kalau timnya diberdayakan gitu, gimana cara kerja mereka sehari-hari biar nggak balik ke pola lama lagi? Nah, di sini kita perlu bahas dua aktivitas kunci ya yang jalan paralel, discovery dan delivery. Bisa dijelasin? Bisa, bisa. Jadi, discovery itu aktivitas buat jawab pertanyaan. Ini produk layak dibangun nggak sih? Tim, PM, desainer, insinyur, kerja bareng secara intensif buat ngurangin 4 risiko utama. 4 risiko, apa aja tuh? 1. Risiko nilai. Pelanggan mau pakai atau beli nggak? 2. Risiko usability. Gampang dipakai nggak? 3. Risiko visibility. Bisa nggak kita bangun pakai teknologi dan waktu yang ada? 4. Risiko viability. Solusi ini bagus nggak buat bisnis kita? Nah, ini semua dilakukan sebelum nulis kode produksi skala besar. Gimana caranya? Banyak bikin prototipe cepat, terus diuji langsung ke pengguna. Belajar cepat pokoknya. Jadi MVP atau minimum viable product di sini lebih ke arah prototipe buat belajar ya, bukan produk setengah jadi gitu. Tepat sekali. MVP dalam konteks ini ya alat belajar tercepat, termurah buat validasi asumsi kita. Nah, sementara delivery itu proses bangun dan rilis produknya dengan kualitas produksi beneran. Setelah resiko-risiko tadi udah ditekan lewat discovery. Keduanya ini jalan terus, paralel. Wah, ini pasti mengubah cara pandang soal roadmap produk ya. Yang biasanya kan isinya daftar fitur sama tanggal rilis, gimana buku ini menyikapinya? Roadmap tradisional model gitu, yang isinya daftar fitur sama tanggal, itu sering jadi masalah. Dianggap komitmen pasti, padahal kan kita tahu, dari discovery, banyak ide awal bakal berubah atau malah batal. Iya juga ya. Nah, ini malah bisa bunuh kelincahan tim. Alternatifnya, fokus ke outcome, hasil bisnis yang mau dicapai. Manajemen bisa kasih apanya, tujuannya. Misalnya pakai kerangka OKR, Objectives and Key Results. OKR ya? Iya, objektifnya tujuan kualitatif, key results-nya target kuantitatif terukur. Nah, tim produk yang udah diberdayakan tadi, yang cari cara bagaimana mencapainya. Tapi kadang kan ada komitmen tanggal yang nggak bisa dihindari ya. Misalnya buat acara peluncuran gede gitu. Nah, untuk kasus kayak gitu, bisa pakai mekanisme namanya High Integrity Commitments. Ini bukan janji kosong di awal loh ya. Maksudnya? Ini komitmen yang dibuat tim setelah mereka cukup melakukan discovery. Udah paham solusinya, udah evaluasi kapasitas sama risikonya secara cermat, baru deh kasih tanggal yang solid. Jadi intinya validasi dulu, baru komitmen kalau emang benar-benar perlu banget. Oke, paham. Jadi kalau dirangkum nih ya, kuncinya itu bukan di proses yang kaku, tapi lebih ke membangun tim misionaris tadi, yang diberdayakan, punya pemahaman mendalam, fokusnya ke hasil nyata buat pelanggan dan bisnis, terus belajar terus lewat siklus discovery dan delivery, gitu ya? Persis. Ini bergeseran budaya yang, fundamental banget. Dan mungkin ya, ini memunculkan pertanyaan penting buat Anda renungkan nih. Terlepas dari peran Anda sekarang, gimana caranya Anda bisa mulai nanomin pola pikir misionaris ini? Fokus ke mecahin masalah pelanggan dan hasil bisnis dalam lingkup pengaruh Anda sendiri. Langkah kecil apa gitu yang bisa Anda coba lakuin besok? Ya, meskipun belum bisa mengubah struktur organisasi secara besar-besaran,